Hai, perkenalkan, namaku Nadine. Usiaku baru menginjak 31 tahun. Di usiaku yang seharusnya sedang manis-manisnya menikmati masa pengantin baru, aku justru harus berdiri di tengah hiruk-pikuk Bandara Juanda, menggenggam erat ujung jaket suamiku, Aris. Usianya 35 tahun. Hari ini, Aris berangkat ke Malaysia. Kontrak kerja di perkebunan sawit menuntutnya pergi selama 2 tahun. Bagiku, 2 tahun itu terasa seperti selamanya. Jangan menangis terus, Din. Malu dilihat orang, bisik Aris sambil mengusap air mataku dengan ibu jarinya. Suaranya lembut, tapi ada nada tegas yang tak terbantah. Aku hanya bisa menunduk. Di samping Aris, berdiri seorang pria dengan postur tubuh tegap dan wajah yang selalu tampak tenang. Dia adalah Mas Gani, usianya 34 tahun. Mas Gani adalah tetangga depan rumah kami di kampung, sekaligus sahabat karib Mas Aris sejak kecil. Kan, Mas Aris beralih menatap Mas Gani, lalu merangkul bahunya. Aku titip Nadine ya, kamu tahu sendiri, dia orangnya penakut. Kalau ada apa-apa di rumah, tolong langsung bantu dia. Ya, Mas Gani mengangguk pelan. Matanya yang teduh menatapku sekilas, lalu kembali ke Aris. Tenang saja, Riz. Istrimu aman sama aku. Aku akan jaga dia seperti aku menjaga keluargaku sendiri. Kalimat itu terdengar sangat tulus, sangat menenangkan. Tapi entah kenapa saat itu juga ada getaran aneh yang lewat di dadaku ketika mata kami tidak sengaja beradu. Mas Gani memiliki aura yang berbeda dari Mas Aris. Dia lebih dewasa, lebih diam, tapi tatapannya seolah bisa membaca apa yang aku pikirkan. Setelah pelukan terakhir yang terasa menyesakkan, Aris melangkah masuk ke gerbang keberangkatan. Aku berdiri mematung, melihat punggung suamiku perlahan menghilang di balik kerumunan. Rasanya separuh nyawaku ikut terbang bersamanya. Ayo Nadine, kita pulang. Keburu mendung. Suara bariton Mas Gani memecah lamunanku. Aku menoleh. Mas Gani sudah berdiri di sampingku. Tangannya menggantung di saku celana jeansnya. Ia tidak menyentuhku, tapi jaraknya cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma maskulin yang tipis, campuran sabun mandi dan parfum kayu yang menenangkan. Iya mas, jawabku lirih. Kami berjalan menuju parkiran. Sepanjang perjalanan pulang ke kampung yang memakan waktu 3 jam, aku hanya menatap keluar jendela mobil. Mas Gani tidak banyak bicara. Dia memberiku ruang untuk bersedih. Namun, setiap kali mobil melewati jalan yang berlubang, dia akan melambatkan lajunya dengan sangat hati-hati, seolah takut guncangan itu akan melukai perasaanku yang sedang rapuh. Sesampainya di depan rumah, senja sudah berganti malam. Kampung kami mulai sepi. Mas Gani turun dan membantuku membukakan gerbang rumahku yang nampak gelap dan sunyi. Langsung kunci pintu ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak supaya tidak pusing karena kebanyakan menangis, ucapnya sebelum beranjak ke rumahnya yang tepat berada di seberang jalanku. Aku mengangguk kecil. Saat aku hendak menutup pintu kayu jati rumahku, aku melihat Mas Gani masih berdiri di teras rumahnya, memperhatikanku sampai aku benar-benar masuk ke dalam malam itu. Untuk pertama kalinya, aku tidur sendirian di ruangan luas yang biasanya terasa hangat. Aku tidak tahu bahwa penjagaan Mas Gani akan menjadi awal dari perjalanan perasaan yang jauh lebih rumit dari sekadar rindu pada suami. 1 minggu berlalu, rumah ini terasa luas sekaligus mencekam secara bersamaan. Biasanya jam 7 pagi seperti ini, aku sudah sibuk menyiapkan kopi untuk Aris. Tapi sekarang, aku hanya duduk di meja makan, menatap satu cangkir teh yang uapnya perlahan menghilang. Ternyata benar kata orang, kesepian itu bukan tentang tidak ada siapa-siapa, tapi tentang tidak adanya orang yang kita sayang di sisi kita. Aku memutuskan untuk menyapu halaman depan, agar pikiranku tidak melantur kemana-mana. Saat aku membuka pintu, udara pagi yang segar menyapa wajahku. Namun pemandangan di depanku langsung membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Di seberang jalan, Mas Gani sedang mencuci motornya. Ia hanya mengenakan kaos kutang putih dan celana pendek. Lengan tangannya yang kokoh terlihat basah oleh air dan busa sabun. Pagi Nadine, rajin sekali.
Sapanya tanpa menghentikan kegiatannya. Ia menoleh dan melempar senyum tipis yang sangat manis. "Pagi Mas Gani." Jawabku agak canggung sambil mulai mengayunkan sapu lidi. "Sudah telepon Aris tadi malam." Ternyata lagi. Kali ini ia mematikan keran air dan berjalan menuju pagar rumahnya. Hanya berjarak beberapa meter dariku. Aku menghela napas. "Sudah Mas, tapi cuma sebentar." Katanya sinyal di sana susah karena di tengah perkebunan. Suaranya putus-putus. Mas Gani mengangguk paham. Ia menyandarkan kedua tangannya di atas pagar besi rumahnya. "Saya Payat." Namanya juga baru penyesuaian. "Kalau kamu merasa kesepian atau butuh teman bicara, jangan sungkan panggil saya. Maya juga sering lembur minggu-minggu ini, jadi saya lebih banyak di rumah." Mbak Maya, istri Mas Gani, adalah seorang supervisor di pabrik tekstil. Dia wanita yang hebat, sangat modis, tapi memang jarang terlihat di rumah karena dedikasi kerjanya yang tinggi. Kadang aku merasa kasihan pada Mas Gani yang sering terlihat makan malam sendirian di teras. "Iya Mas, terima kasih ya," ucapku tulus. Siang harinya, cuaca berubah drastis. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap. Angin kencang mulai menggoyang pohon mangga di samping rumahku. Tiba-tiba, brok, sebuah dahan kering jatuh menimpa talang airku. Aku kaget dan keluar dengan perasaan was-was. Aku berdiri di bawah hujan gerimis yang mulai turun, bingung bagaimana cara mengambil dahan itu. "Nadine, masuk. Biar saya yang urus." Mas Gani sudah berlari menyeberangi jalan sambil membawa tangga lipat. Ia tidak memakai payung, sehingga kaosnya langsung basah kuyup dalam sekejap. "Tapi Mas, hujannya makin deras," teriakku, khawatir. "Tidak apa-apa, kalau tidak diambil sekarang, nanti talangmu pecah dan rumahmu banjir," jawabnya tegas. Aku hanya bisa berdiri di teras, memperhatikannya memanjat tangga dengan lincah. Air hujan mengalir di wajahnya, membasahi leher dan punggungnya. Ada rasa hangat yang aneh menjalar di hatiku melihat seorang pria bekerja keras demi kenyamananku. Sesuatu yang biasanya dilakukan Aris. Setelah selesai, Mas Gani turun dari tangga. Ia berdiri di depanku di teras rumahku. Bajunya menempel ketat di tubuhnya karena basah kuyup. Rambutnya yang pendek nampak acak-acakan, memberikan kesan maskulin yang sangat kuat. "Sudah, beres. Jangan hujan-hujanan, nanti kamu sakit," ucapnya sambil mengusap air di wajahnya dengan tangan. "Mas Gani masuk dulu." Aku ambilkan handuk, tawarku refleks. Ia menatap mataku cukup lama. Ada keheningan yang janggal di antara suara derasnya hujan. Ia seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian ia menggeleng pelan. "Tidak usah Nadine, nanti jadi fitnah kalau orang lihat aku di dalam saat kamu sendirian. Aku pulang saja," katanya dengan suara rendah yang terdengar sedikit parau. Ia menarik tangganya dan kembali menyeberang jalan tanpa menoleh lagi. Aku berdiri di ambang pintu, memegangi dadaku yang berdebar tidak karuan. Mas Gani sangat menjaga jarak, sangat menghargai suamiku, tapi perhatiannya justru membuatku merasa lebih diperhatikan daripada saat Aris masih ada di sini. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Aris pergi, aku tidak merasa terlalu takut dengan suara petir, karena aku tahu di seberang jalan sana ada sepasang mata yang selalu terjaga untukku. 2 minggu sejak kepergian Aris, rindu yang tadinya manis mulai berubah menjadi rasa sesak. Malam ini, aku sudah mengirim lebih dari 10 pesan singkat, tapi statusnya masih centang 1. Aris benar-benar hilang di telan hutan sawit Malaysia. Aku duduk di kursi kayu di teras rumah, hanya ditemani suara jangkrik dan lampu jalan yang berkedip-kedip. Rasanya benar-benar hampa. Di saat seperti ini, bayangan Aris perlahan memudar, dan justru sosok lain yang mulai memenuhi pikiranku. Tiba-tiba, suara pintu pagar rumah seberang terbuka. Mas Gani keluar, tapi kali ini dia tidak mengenakan kaos kutang atau baju kerja. Dia memakai kemeja flanel kotak-kotak yang lengannya digulung sampai siku. Sangat rapi, sangat tampan. Ia melihatku duduk sendirian di kegelapan. Tanpa ragu, ia menyeberang jalan. "Belum tidur, Din? Ini sudah jam 10 malam."
Tanyanya lembut sambil berdiri di depan pagarku. Belum bisa tidur, Mas. Lagi nunggu kabar dari Aris. Tapi ponselnya tidak aktif. Jawabku jujur, mencoba menyembunyikan getaran di suaraku. Mas Gani menghela napas panjang. Ia membuka pintu pagar yang memang tidak kukunci, karena aku terlalu takut untuk keluar sendirian malam-malam. Dan melangkah masuk ke halaman. Ia berhenti tepat di bawah anak tangga teras, menjaga jarak sekitar 1 meter dariku. Aris mungkin sedang di area yang benar-benar tidak ada sinyal. Kamu harus kuat. Jangan dipikirkan terus sampai tidak tidur. Nanti kamu jatuh sakit, katanya. Matanya menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Seolah ia bisa merasakan kesedihan yang aku pendam. Aku cuma merasa sendirian saja di rumah sebesar ini, Mas. Bisikku lirih. Air mataku hampir jatuh. Mas Gani terdiam sejenak. Aku melihat jakunnya bergerak. Ia seperti menelan kata-kata yang ingin ia ucapkan. Tiba-tiba, ia merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berisi martabak manis yang masih hangat. Tadi aku pulang kerja mampir beli ini. Maya belum pulang. Katanya ada audit di pabrik sampai pagi. Daripada aku makan sendiri, lebih baik kita bagi 2. Mau? Aku melihat martabak itu, lalu melihat wajahnya. Senyumnya begitu tulus. Tapi Mas, ini kan untuk Mbak Maya. Maya tidak akan tahu. Dan dia juga tidak terlalu suka manis. Ayo, makan sedikit, supaya perasaanmu lebih enak. Aku temani di sini, di teras saja, tawarnya. Kami akhirnya duduk di kursi teras yang berbeda. Aku di kursi panjang, dia di kursi tunggal. Kami menikmati martabak itu dalam keheningan yang nyaman. Aroma mentega dari martabak bercampur dengan aroma parfum maskulin Mas Gani yang terbawa angin malam. Untuk sejenak, aku lupa kalau suamiku sedang di Malaysia. Aku lupa kalau pria di depanku ini adalah suami orang lain. Yang kurasakan hanyalah rasa hangat karena ada seseorang yang mau menemaniku di saat duniaku terasa sunyi. Din, panggilnya pelan. Ya Mas, sebenarnya Aris bukan cuma minta aku menjagamu. Dia minta aku memastikan kamu tidak pernah merasa kesepian. Dan sejujurnya, aku merasa gagal kalau melihatmu sedih seperti ini. Ucapannya membuat dadaku berdesir hebat. Kalimat itu bukan sekadar kalimat tetangga biasa. Itu adalah kalimat seorang pria yang benar-benar peduli. Saat aku menoleh padanya, aku menangkap basah. Dia sedang memperhatikanku, bukan memperhatikan martabaknya, tapi memperhatikan bibirku yang terkena sedikit gula pasir. Ia bergerak sedikit, tangannya hampir terangkat, seolah ingin mengusap sudut bibirku. Tapi ia segera menariknya kembali dan mengepalkan tangannya di atas lutut. Malam, masuklah. Aku akan tunggu di depan sampai kamu. Kunci pintu dari dalam, katanya dengan suara yang sedikit lebih berat dari biasanya. Aku berdiri dengan kaki gemetar. Terima kasih Mas Gani, martabaknya enak sekali. Sama-sama Nadine. Tidurlah yang nyenyak. Aku masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang berantakan. Saat aku mengintip dari balik gorden, Mas Gani masih berdiri di sana, menatap pintu rumahku dengan pandangan yang sulit diartikan. Di bawah lampu teras yang kuning, ia terlihat begitu kesepian, sama sepertiku. Malam itu, aku bermimpi bukan tentang Aris, melainkan tentang aroma kemeja flanel dan martabak manis yang diberikan oleh pria yang seharusnya menjadi penjagaku. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Ada semburat malu setiap kali aku mengingat kejadian martabak semalam. Aku merasa seperti pencuri yang baru saja mengambil sesuatu yang bukan milikku. Meski yang aku curi hanyalah waktu dan perhatian Mas Gani. Saat aku sedang menjemur pakaian di samping rumah, sebuah mobil sedan putih berhenti di depan rumah seberang. Itu Mbak Maya. Dia pulang dengan wajah yang sangat lelah. Kantung matanya terlihat jelas. Nadine, baru menjemur? Sapa Mbak Maya sambil mengunci mobilnya. Iya Mbak, baru pulang lembur ya? Tanyaku sesantun mungkin, sambil menahan debar jantung yang tiba-tiba kencang. Iya Din, capek banget. Mas Gani mana? Tadi malam dia bilang mau beli martabak buat aku. Tapi pas aku pulang subuh tadi, martabaknya gak ada di meja.
Malah dia tidurnya nyenyak banget, ucap Mbak Maya sambil tertawa kecil, tidak menaruh curiga sama sekali. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ternyata Mas Gani berbohong pada istrinya demi memberikan martabak itu padaku. Aku hanya bisa tersenyum kaku dan menjawab sekenanya. Mungkin dimakan sendiri karena Mas Gani lapar, Mbak. Mbak Maya hanya melambai dan masuk ke rumahnya. Aku terduduk di kursi plastik di bawah jemuran. Rasa bersalah mulai menghimpit dadaku. Kenapa Mas Gani harus berbohong? Dan kenapa aku merasa senang karena dibelah secara rahasia seperti itu? Siang harinya, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk, tapi bukan dari Aris. Sudah makan siang? Tadi aku lihat kamu pucat waktu mengobrol sama Maya. Jangan terlalu dipikirkan omongannya soal martabak, itu urusanku. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Jempolku ragu untuk membalas, tapi hatiku ingin sekali bercerita. Aku merasa gak enak sama Mbak Maya, Mas. Kita gak seharusnya begitu. Aku cuma gak mau kamu makin sedih karena Aris susah dihubungi. Nanti sore aku mau ke pasar. Kamu butuh sesuatu? Bahan masakan atau apa? Biar sekalian. Aku awalnya ingin menolak, tapi aku sadar stok beras dan telur di dapur memang sudah habis. Mau pergi sendiri ke pasar? Aku masih merasa sungkan karena beberapa pemuda kampung sering nongkrong di pangkalan ojek dan suka menggoda istri yang ditinggal suami. Boleh, Mas? Kalau gak merepotkan, aku titip beras dan telur saja. Nanti uangnya aku ganti. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, Mas Gani pulang dari pasar. Ia tidak langsung ke rumahnya, melainkan memarkir motornya tepat di depan gerbangku. Ia membawa 2 kantong kresek besar. Ini titipanmu, ucapnya saat aku membukakan gerbang. Berapa semuanya, Mas? Aku merogoh saku dasterku untuk mengambil uang. Nanti saja, simpan dulu uangmu. Ia masuk ke teras dan meletakkan belanjaan di atas meja. Ada satu lagi. Tadi aku lihat ada buah sawo. Bagus banget di pasar. Aku ingat kamu pernah bilang suka buah sawo. Ia mengeluarkan bungkusan plastik kecil berisi buah sawo yang sudah matang sempurna. Aku hanya pernah bercerita soal kesukaanku pada buah sawo sekali. Itu pun saat ada acara makan bersama di rumah Pak RT sebulan yang lalu. Ternyata dia mengingat detail sekecil itu. Mas, terima kasih, bisikku saat aku hendak mengambil plastik sawo itu dari tangannya. Jemari kami bersentuhan. Kali ini Mas Gani tidak langsung menarik tangannya. Ia justru menggenggam ujung jariku selama beberapa detik. Tatapannya begitu dalam, seolah mengunci seluruh duniaku. Nadine, kamu tahu kan, aku melakukan ini bukan cuman karena pesan Aris. Suaranya rendah, nyaris berbisik di tengah suara angin sore. Aku terpaku, tidak mampu bergerak. Lalu, karena apa, Mas? Belum sempat ia menjawab, tiba-tiba suara gorden rumah Mbak Maya tersingkap dari seberang jalan. Kami berdua tersentak dan refleks menjauh. Mas Gani segera berbalik menuju motornya dengan terburu-buru. Masuklah, simpan sawonya, ucapnya singkat tanpa menoleh lagi. Aku masuk ke rumah dengan tangan yang masih gemetar. Di balik pintu, aku menggenggam plastik buah sawo itu erat-erat. Di dalam hatiku, badai mulai datang. Aku sadar perhatian Mas Gani bukan lagi sekadar penjagaan, melainkan ancaman bagi kesetiaanku pada Aris. Hari itu, mendung menggantung rendah di langit kampung kami, seolah tahu suasana hatiku sedang tidak menentu. Setelah kejadian sawo sore itu, aku mencoba sebisa mungkin menghindari Mas Gani. Aku tidak ingin menjadi penyebab rusaknya rumah tangga orang lain, apalagi menghancurkan kepercayaan Aris. Sore hari, ponselku akhirnya berdering. Nama Aris, my husband, muncul di layar. Jantungku melonjak kegirangan. Aku segera mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo, Mas Aris. Mas, apa kabar? Aku rindu banget. Suaraku hampir pecah karena tangis. Halo, Din. Iya, kabar baik. Sinyal lagi susah. Ini aku di pinggir jalan raya. Cuma mau kasih tahu kalau bulan ini aku nggak bisa kirim uang banyak. Ada potongan buat administrasi di sini, jawab Aris.
Suaranya terdengar datar, jauh, dan terburu-buru. Tidak ada kota rindu, tidak ada tanya, bagaimana kabarmu? Iya mas, nggak apa-apa. Tapi kamu sehat kan? Kamu makan teratur? Sehat. Sudah dulu ya, temanku sudah panggil. Nanti kalau ada sinyal lagi aku hubungi. Jaga dirimu. Baik. Telepon diputus sepihak. Aku terpaku menatap layar ponsel yang perlahan menggelap. Hanya itu. Setelah 2 minggu tanpa kabar, dia hanya bicara soal uang dan menutup telepon dalam kurang dari 2 menit. Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Aku merasa seperti benda mati yang hanya ditanya statusnya, bukan seorang istri yang sedang berjuang melawan sepi. Aku berjalan ke dapur untuk mencuci muka, mencoba menghilangkan sembab di mata. Tiba-tiba, aku mendengar ketukan pelan di pintu belakang, pintu yang tembus ke area kebun kecil samping rumah. Nadine, ini saya Gani. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya ku buka pintu itu. Mas Gani berdiri di sana, membawa sebuah payung besar. Ia melihat mataku yang merah, tanpa bertanya. Ia tahu aku baru saja menangis. Aris menelepon? Tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk pelan, sambil menyeka air mata dengan ujung daster. Dia bilang apa? Sampai kamu sesedih ini? Dia sepertinya berubah. Mas, dia dingin sekali. Rasanya seperti aku bicara dengan orang asing. Curhatku tumpah begitu saja. Aku butuh tempat bersandar. Dan saat ini, hanya pria ini yang ada di depanku. Mas Gani melangkah masuk. 1 langkah melewati ambang pintu. Ia tidak mendekat sampai menyentuhku, tapi kehadirannya terasa sangat dominan. Di dapurku yang sempit, mungkin dia lelah, Din. Tapi jujur, kalau aku jadi dia, aku tidak akan sanggup membiarkan wanita sepertimu menangis sendirian di rumah gelap ini. Ucapnya dengan nada suara yang bergetar. Ia meletakkan tangannya di atas meja dapur, sangat dekat dengan tanganku. Aku tahu, ini salah. Aku tahu, aku tidak punya hak. Tapi melihatmu begini, rasanya dadaku lebih sakit daripada saat aku bekerja seharian di bawah terik matahari. Aku menoleh, menatapnya. Di dalam matanya, aku tidak melihat tatapan seorang tetangga yang ramah. Aku melihat tatapan seorang pria yang sedang berjuang menahan gejolak di batinnya. Mas Gani, jangan bicara begitu. Ingat Mbak Maya? Bisikku lemah. Maya punya dunianya sendiri, Din. Dia punya karirnya, teman-temannya. Sedangkan aku sering merasa seperti pajangan di rumah itu. Sampai akhirnya Aris menitipkanmu padaku. Awalnya aku hanya ingin membantu, tapi sekarang ia menggantung kalimatnya. Ia menarik napas panjang. Sekarang, setiap kali aku melihat lampu rumahmu mati, aku ingin sekali masuk dan memastikan kamu tidur dengan nyenyak. Setiap kali aku makan, aku ingin tahu apa kamu sudah kenyang. Hening sejenak, hanya suara rintik hujan yang mulai turun membasahi bumi. Nadine, kalau Aris tidak bisa memberikan kehangatan yang kamu butuhkan, biarkan aku yang menjagamu. Bukan sebagai titipan, tapi sebagai seseorang yang berarti buat. Tangannya perlahan bergerak, nyaris menyentuh pipiku untuk menghapus sisa air mata. Aku tahu aku harus lari, tapi kakiku terasa berat di tengah rasa sakit hati karena dinginnya Aris. Tawaran kehangatan dari Mas Gani terasa seperti oase yang sangat menggoda. Tiba-tiba, suara petir menggelegar. Aku tersentak dan refleks mundur. Mas Gani pun menarik tangannya kembali. Masuklah ke dalam. Hari mau badai. Aku akan di depan rumahmu, menjagamu dari balik pagar, ucapnya lirih. Sebelum menutup pintu belakang rumahku, aku berdiri di dapur yang remang-remang, menyadari satu hal. Pertahananku mulai runtuh. Dan yang paling menakutkan adalah aku mulai tidak keberatan jika pertahanan itu benar-benar hancur. Malam itu, alam seolah sedang tidak bersahabat dengan kampung kami. Hujan turun begitu deras, diikuti angin kencang yang membuat pohon-pohon besar di pinggir jalan bergoyang ngeri. Listrik di seluruh desa padam total. Kegelapan pekat langsung menyergap rumahku. Aku duduk meringkuk di sudut sofa ruang tamu,
memeluk bantal erat-erat. Aku benci gelap. Kenangan masa kecil yang buruk tentang kegelapan selalu membuat napasku sesak. Ponselku mati kehabisan baterai dan aku tidak bisa menemukan lilin. Miles Eris. Aku takut, bisikku lirih. Meski aku tahu suamiku tidak akan mendengar. Tiba-tiba di tengah deru angin, aku mendengar suara ketukan pintu depan yang mantap. Jantungku hampir melompat keluar. Nadine, ini Gani. Jangan takut. Saya bawa lampu darurat. Mendengar suara itu, rasa takutku seketika menguap, berganti dengan kelegaan yang luar biasa. Aku meraba-raba jalan menuju pintu dan membukanya. Mas Gani berdiri di sana, basah kuyup di bagian bahunya, memegang sebuah lampu LED terang yang langsung menyinari wajahku yang pucat. Mas Gani, aku hampir saja menghambur ke pelukannya karena terlalu lega. Tapi aku menahan diri di ambang pintu. Tadi saya lihat rumahmu gelap sekali. Saya tahu kamu tidak suka gelap, ucapnya. Napasnya agak tersengal. Ia masuk ke dalam setelah aku mempersilakannya. Ia meletakkan lampu itu di meja tamu. Cahaya putihnya memantul di dinding, menciptakan suasana yang remang namun hangat. Mas Gani duduk di kursi kayu, sementara aku kembali duduk di sofa, hanya berjarak 1 meter darinya. Mbak Maya belum pulang, tanyanya pelan. Mas Gani menggeleng. Jalanan ke arah kota banjir. Dia baru saja telepon. Katanya harus menginap di kantor karena tidak ada kendaraan yang bisa lewat. Hening sejenak. Hanya ada suara hujan yang menghantam atap seng rumahku dengan bising. Di bawah cahaya lampu darurat itu, aku bisa melihat tetesan air hujan jatuh dari ujung rambut Mas Gani ke kemejanya. Mas, bajumu basah, nanti masuk angin, kataku khawatir. Aku beranjak ke lemari dekat ruang tengah dan mengambilkan sebuah handuk bersih milik Aris yang masih tersimpan rapi. Pakai ini mas. Aku menyodorkan handuk itu. Saat ia menerima handuk itu, jemari kami bersentuhan lagi. Namun kali ini, ia tidak melepaskannya. Ia menggenggam tanganku dengan lembut, namun kuat. Kehangatan telapak tangannya kontras dengan dinginnya udara malam itu. Nadine, panggilnya dengan suara yang sangat rendah. Kenapa kamu gemetar? Aku cuma kedinginan mas, jawabku jujur. Meski sebenarnya aku gemetar karena kedekatan kami yang tidak biasa ini. Mas Gani berdiri. Ia tidak melepaskan tanganku. Ia melangkah mendekat hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya di keningku. Aris pria yang sangat beruntung. Tapi dia juga pria yang sangat bodoh karena meninggalkan permata sepertimu demi uang yang tidak seberapa. Mas, jangan. Aku mencoba menarik tanganku, tapi tenagaku seolah hilang entah kemana. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Din, setiap malam aku hanya menatap rumahmu, membayangkan apa yang sedang kamu lakukan. Apakah kamu merindukannya? Atau apakah ada sedikit ruang untukku di hatimu? Ia menggunakan handuk di tangannya untuk mengeringkan tetesan air di pipiku dengan sangat perlahan. Gerakannya begitu lembut, jauh lebih lembut dari cara Aris memperlakukanku. Aku merasa seperti wanita yang sangat berharga di matanya. Mas Gani ini salah. Kita punya pasangan masing-masing, bisikku. Meski hatiku mulai berkhianat. Aku tahu ini salah. Tapi kenapa rasanya sesenang ini saat bersamamu? Ia berbisik tepat di samping telingaku. Di tengah kegelapan desa dan derasnya hujan yang mengisolasi kami dari dunia luar, batas antara penjaga dan pendamping benar-benar hilang. Di ruang tamu yang remang itu, aku merasa duniaku tidak lagi berputar pada Aris yang jauh, melainkan pada pria yang saat ini sedang menatapku dengan penuh damba. Malam itu, kami hanya duduk berdampingan dalam diam yang sangat panjang, membiarkan perasaan terlarang itu tumbuh subur di sela-sela rintik hujan. Aku tahu, setelah malam ini, aku tidak akan pernah bisa menatap Mas Gani dengan cara yang sama lagi. Pagi, setelah malam pemadaman listrik itu, suasana di kampung terasa berbeda. Matahari muncul dengan malu-malu, tapi hatiku justru terasa mendidih. Aku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana Mas Gani menatapku di kegelapan ruang tamu. Rasanya seperti ada rahasia besar yang tertulis di keningku setiap kali aku keluar rumah.
sekitar jam 10 pagi. Mbak Maya tiba di rumahnya dengan mobil sedannya. Aku sedang menyiram bunga di teras ketika dia turun dari mobil. Anehnya, dia tidak langsung masuk ke rumah. Dia berdiri di pinggir jalan, menatapku dengan tatapan yang sulit dibaca. Nedi, pang, suaranya terdengar nyaring, membuatku tersentak. Iya, Mbak Maya, aku mematikan selang air, mencoba bersikap senormal mungkin. Mbak Maya berjalan mendekat ke pagarku. Tadi malam, listrik mati lama ya? Mas Gani bilang, dia sempat kesini buat cek kondisi rumahmu. Katanya Aris titip pesan ke dia. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa seperti pencuri yang tertangkap basah. Iya Mbak, Mas Gani baik sekali. Dia bantu bawakan lampu darurat karena aku ketakutan. Mbak Maya tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Syukurlah. Kalau begitu, Mas Gani memang orangnya terlalu peduli. Kadang saking pedulinya, dia lupa kalau ada orang lain yang juga butuh perhatiannya di rumah sendiri. Kalimat itu terasa seperti sindiran halus yang menghujam jantungku. Mbak Maya kemudian pergi masuk ke rumahnya tanpa kata-kata lagi. Aku berdiri mematung, merasa sangat kecil dan hina. Namun, drama tidak berhenti di situ. Sore harinya, saat Mbak Maya pergi lagi untuk urusan mendadak, Mas Gani justru muncul di pintu belakang rumahku. Wajahnya tampak kacau, rambutnya sedikit berantakan. Nadine, aku harus bicara, katanya tanpa permisi, langsung masuk ke area dapurku. Mas, jangan di sini. Mbak Maya baru saja menyindirku tadi pagi. Ini bah, aku mencoba mendorongnya keluar dengan pelan. Tapi Mas Gani justru menangkap kedua bahuku. Aku tidak peduli lagi, Din. Aku tidak bisa terus-menerus pura-pura menjadi tetangga yang baik di depan Maya, sementara pikiranku cuma ada kamu. Tadi kami bertengkar hebat, karena dia merasa aku terlalu sering menyebut namamu. Itu karena Mas memang terlalu berlebihan, balasku dengan suara bergetar. Mas Gani, tolong ingat Aris. Dia sahabatmu. Sahabat mana yang membiarkan istrinya kesepian dan menangis setiap malam? Sahabat mana yang hanya menelepon untuk bicara soal uang? Mas Gani menatapku dengan mata yang memerah. Aku menjaga hatimu lebih baik dari dia, Nadine. Kamu tahu itu. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi. Jarak kami sangat dekat, hingga aku bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya. Di saat itu, egoku kalah. Aku menangis di depan dadanya. Aku lelah bersandiwara Syulialahoku. Baik-baik saja ditinggal sendirian. Mas Gani tidak memelukku secara kasar. Dia hanya menyandarkan keningnya ke keningku. Ikutlah denganku malam ini. Kita pergi sebentar saja, keluar dari kampung ini. Aku ingin kita bicara, tanpa harus bersembunyi di balik gorden atau takut dilihat tetangga. Kemana Mas? Bisikku ragu, ke tempat di mana tidak ada yang mengenal kita sebagai istri Aris atau suami Maya. Hanya aku dan kamu. Ajakan itu terdengar seperti racun yang sangat manis. Logikaku berteriak jangan, tapi hatiku yang haus akan kasih sayang berbisik iya. Aku berada di persimpangan jalan paling berbahaya dalam hidupku. Tetap menjadi istri setia yang menderita, atau menjadi wanita yang bahagia namun penuh dosa. Malam itu, saat lonceng jam di ruang tamu berdentang 7 kali, aku mendengar suara klakson motor Mas Gani yang pelan di depan pagar. Dengan tangan gemetar, aku mengambil tas kecilku dan melangkah keluar, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi saksi bisu kesetiaanku pada Aris. Motor Mas Gani membelah jalanan desa yang mulai sepi. Aku membonceng di belakangnya, menjaga jarak agar tubuh kami tidak terlalu menempel. Namun, angin malam yang dingin terus-menerus mendorongku untuk berlindung di balik punggungnya yang lebar. Kami berhenti di sebuah gubuk kecil di tepi sawah, jauh dari pemukiman warga. Tempat itu sering digunakan petani untuk beristirahat. Tapi malam ini hanya ada kami dan hamparan bintang yang bersembunyi di balik awan. Din, di sini aman, ucap Mas Gani sambil mematikan mesin motor. Aku turun dengan perasaan was-was. Mas, kalau ada yang lihat kita di sini, tamat riwayat kita. Warga kampung tidak akan percaya kalau kita cuman bicara. Mas Gani berdiri di depanku. Cahaya bulan yang tipis
membuat wajahnya terlihat sangat tenang, namun menyimpan luka yang dalam. Aku hanya ingin 1 jam saja, Nadine. 1 jam untuk merasa kalau aku ini laki-laki yang diinginkan. Bukan cuma laki-laki yang dititipi beban. Ia duduk di bangku kayu gubuk itu dan menepuk ruang kosong di sampingnya. Aku ragu, tapi akhirnya aku duduk juga. Jarak kami sangat dekat, hingga bahu kami bersentuhan. Nadine, ia memulai dengan suara rendah. Kamu tahu tidak, seminggu sebelum Aris pergi, dia mengajakku minum kopi. Dia bilang, dia sebenarnya takut pergi. Bukan takut kerja berat, tapi takut kamu akan menemukan laki-laki yang lebih baik darinya di sini. Aku tertegun. Mas Aris bilang begitu? Iya. Dan aku meyakinkannya kalau itu tidak akan terjadi, karena aku yang akan menjagamu. Tapi ternyata, akulah laki-laki itu, Din. Aku laki-laki yang ingin mengambilmu dari dia. Tangannya perlahan meraih tanganku. Kali ini ia menggenggamnya dengan sangat erat, seolah takut aku akan lari. Setiap kali aku melihatmu menyapu halaman, atau saat kamu tersenyum kecil pada anak-anak kecil yang lewat, aku merasa gagal menjadi suami Maya. Karena hatiku sudah pindah ke rumah di seberang jalanku. Aku menunduk, air mataku menetes mengenai punggung tangannya. Mas Gani, jangan begini. Aku istri sahabatmu. Aris berjuang di sana untukku. Tapi, apakah dia berjuang untuk perasaanmu, Nadine? Perasaan tidak bisa dikenyangkan hanya dengan kiriman uang. Suaranya meninggi, namun segera ia redam. Ia kemudian menarik daguku pelan agar aku menatap matanya. Di dalam sana, aku melihat api yang sangat besar. Keinginan, rindu, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Wajahnya perlahan mendekat ke wajahku. Napasnya yang hangat terasa di kulit pipiku. Duniaku seolah berhenti berputar. Logikaku berteriak agar aku berdiri dan lari, tapi tubuhku justru membeku, terhipnotis oleh perhatian yang selama ini aku dambakan. Saat jarak di antara kami hanya tersisa beberapa senti, tiba-tiba suara klakson mobil yang sangat keras terdengar dari arah jalan raya yang tak jauh dari gubuk itu. Kami berdua tersentak kaget dan langsung berdiri menjauh. Sebuah sorot lampu mobil menyapu area sawah. Mas, itu mobil Mbak Maya, bisikku dengan suara tercekat karena takut. Aku mengenali pola lampu dan suara mesinnya. Mas Gani tampak panik, sembunyi di belakang gubuk, Din. Cepat, aku berlari ke balik dinding bambu dengan jantung yang berdegup seperti mau copot. Aku bisa mendengar mobil itu melambat, seolah sedang mencari sesuatu. Sebelum akhirnya melaju kencang lagi ke arah desa, kami berdua terdiam dalam kegelapan selama beberapa menit. Hanya suara napas kami yang memburu yang terdengar. Mas Gani menghampiriku di balik gubuk. Ia melihatku gemetar hebat karena ketakutan. Maafkan aku, Nadine. Aku hampir saja membuatmu dalam bahaya, ucapnya penuh penyesalan. Ia ingin menyentuh bahuku untuk menenangkan, tapi ia menghentikan tangannya di udara. Pulangkan aku, Mas. Sekarang, sebelum semuanya terlambat, kataku dengan suara yang pecah karena tangis. Malam itu, dalam perjalanan pulang, tidak ada lagi kata-kata manis. Hanya ada rasa takut yang mencekam dan kesadaran pahit bahwa kami baru saja berdiri di tepi jurang kehancuran. Puncak perasaan kami malam ini hampir saja menghancurkan segalanya. Pagi setelah kejadian di gubuk, sawit itu terasa sangat berat. Mataku sembab karena kurang tidur. Setiap kali aku mendengar suara motor lewat, jantungku langsung mencelos. Takut kalau itu adalah warga yang ingin menginterogasiku. Atau lebih buruk lagi, Mbak Maya yang membawa amarah. Aku sengaja tidak keluar rumah seharian. Aku mengunci pintu depan dan belakang rapat-rapat. Rasanya seperti menjadi tawanan di rumah sendiri. Sekitar jam 2 siang, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari Mas Gani. Mas Gani. Maya sepertinya curiga. Dia tidak banyak bicara sejak tadi malam, tapi dia terus menatapku dengan cara yang aneh. Kamu tetap di dalam rumah ya, Nadine. Jangan keluar kalau tidak perlu. Aku tidak membalas. Tanganku gemetar hanya untuk memegang ponsel. Aku merasa seperti pengkhianat. Aku mengkhianati Aris yang berkeringat di negeri orang. Dan aku mengkhianati Mbak Maya yang selama ini baik padaku.
Terdengar ketukan pintu yang sangat keras, bukan dari Mas Gani, karena ini berasal dari pintu depan. Nadine, Nadine, keluar sebentar. Itu suara Mbak Maya. Suaranya tidak berteriak, tapi terdengar sangat tajam. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar di dadaku. Dengan langkah gontai, aku membuka pintu. Mbak Maya berdiri di sana, dengan kacamata hitam yang ia letakkan di atas kepala. Ia membawa sebuah bungkusan plastik berisi kue-kue pasar. Mbak Maya, ada apa ya? Tanyaku dengan suara seserak mungkin, pura-pura sakit. Mbak Maya masuk tanpa dipersilakan. Ia duduk di sofa, tempat aku dan Mas Gani duduk saat listrik padam waktu itu. Ia menatap sekeliling ruangan dengan teliti, seolah sedang mencari jejak suaminya di sini. Kamu pucat sekali, Din. Benar kata Mas Gani, kamu sepertinya butuh dijaga ekstra, ucapnya sambil meletakkan kue di meja. Tadi malam, aku lewat jalan sawah. Aku melihat motor yang mirip sekali dengan motor Mas Gani parkir di sana. Kamu tahu dia kemana tadi malam? Deg, lidahku keluh. Tadi malam, aku tidak tahu, Mbak. Aku di dalam rumah terus, langsung tidur karena kepalaku pusing. Mbak Maya menatapku dalam-dalam. Oh, baguslah kalau kamu di rumah. Soalnya di kampung ini gosip lebih cepat menjalar daripada api. Aku tidak mau nama baik suamiku rusak hanya karena dia terlalu berbakti menjaga istri orang. Ia berdiri, mendekat ke arahku, lalu merapikan kerah dasterku yang sedikit miring. Jaga dirimu baik-baik, Nadine. Dan ingat, apa yang dititipkan orang lain, jangan sampai kamu anggap sebagai milikmu sendiri. Paham? Setelah dia pergi, aku jatuh terduduk di lantai. Itu bukan sekadar kunjungan tetangga, itu adalah peringatan keras. Mbok Maya tahu, atau setidaknya dia merasakan ada yang tidak beres. 1 jam kemudian, ponselku berbunyi lagi. Kali ini dari Aris, sebuah panggilan video. Aku segera mencuci muka dan mencoba tersenyum sekuat tenaga sebelum mengangkatnya. Halo Din, kamu kok layu begitu? Sakit? Tanya Aris di layar. Wajahnya terlihat sangat kusam dan lelah. Ada bekas matahari yang membakar kulitnya. Cuma kurang tidur, Mas. Kamu gimana di sana? Capek banget, Din. Tapi aku semangat. Sebentar lagi aku mau kirim uang tambahan buat kamu beli baju baru atau perbaiki pagar depan yang katanya sudah miring. Gani, ada bantu-bantu kan? Dia kemarin kirim foto kalau dia habis membetulkan talang airmu. Aku tenang kalau ada dia di sana. Mendengar kata-kata Aris, rasanya seperti ada batu besar yang menghantam dadaku. Dia begitu percaya pada Mas Gani. Dia bekerja sampai kulitnya terbakar hanya untuk mengirimkan uang kepadaku. Sementara aku hampir saja melakukan kesalahan fatal dengan sahabatnya sendiri. Mas Aris, suaraku tercekat. Iya, kenapa sayang? Cepat pulang, Mas. Aku butuh kamu, cuma kamu. Aris tersenyum tipis di layar. Sabar ya. Sedikit lagi, jaga kepercayaan aku ya, Din. Panggilan berakhir. Aku menangis sayada jedenia di ruang tamu yang sunyi itu. Resolusi dalam benakku sudah bulat. Aku harus mengakhiri kegilaan ini sebelum semuanya benar-benar hancur. Mas Gani adalah penawar sepi yang salah, dan aku harus berhenti meminum racun itu. Pagi itu, aku bertekad untuk berubah. Aku tidak ingin lagi menjadi wanita yang menunggu di balik gorden. Aku harus mengembalikan semua pada porsinya. Mas Gani adalah suami Mbak Maya, dan aku adalah istri Aris. Aku sengaja menyibukkan diri. Aku mencuci semua gorden, membersihkan setiap sudut rumah, seolah-olah dengan membersihkan debu di rumah, aku juga bisa menyapu bersih perasaan bersalah di hatiku. Namun, sekitar jam 4 sore, sebuah bayangan muncul di pintu dapur yang terbuka. Mas Gani berdiri di sana dengan wajah yang tampak sangat tertekan. Nadine, kenapa pesanku tidak dibalas sama sekali? Suaranya terdengar parau. Ada nada putus asa di sana. Aku tidak menoleh, tetap fokus menggosok panci di wastafel. Mas Gani, tolong pulang. Mulai sekarang, tolong jangan kesini lagi
Kalau tidak ada hal yang benar-benar darurat. Langkah kakinya mendekat. Kenapa tiba-tiba begini? Karena Maya datang ke sini kemarin. Aku meletakkan panci dengan suara dentang yang cukup keras dan berbalik menatapnya. Bukan cuma karena Mbak Maya, Mas. Tapi karena aku baru saja melihat wajah Aris di telepon. Dia bekerja sampai kulitnya hitam, Mas. Dia percaya sama kita. Kita ini jahat. Kalau terus-menerus begini. Mas Gani menggeleng. Ia mencoba meraih tanganku. Tapi aku segera menyembunyikannya di balik punggung. Aku tidak bisa, Nadine. Perasaan ini bukan saklar lampu yang bisa kamu matikan kapan saja. Aku merasa hidup lagi sejak ada kamu. Tapi hidup Mas itu bersama Mbak Maya. Dan hidupku bersama Aris. Suaraku mulai meninggi. Mataku mulai panas. Mas Gani, tolong. Kalau Mas benar-benar sayang padaku seperti yang Mas katakan, tolong bantu aku untuk tetap menjadi istri yang baik. Jangan hancurkan aku. Kata-kataku sepertinya menghantamnya dengan keras. Mas Gani terdiam. Ia mundur satu langkah. Matanya menatapku dengan tatapan terluka yang membuat hatiku sedikit goyah. Tapi aku tetap menguatkan diri. Jadi, ini akhirnya? Tanyanya lirih. Harus, Mas. Ini harus berakhir sebelum ada yang benar-benar terluka lebih dalam lagi. Mas Gani menarik napas panjang. Ia menatap langit-langit. Dapurku sejenak seolah menahan air mata. Baik, kalau itu maumu. Tapi ketahuilah satu hal, Nadine. Aris menitipkanmu padaku untuk dijaga. Dan ternyata yang paling sulit aku jaga adalah hatiku sendiri agar tidak mencintaimu. Ia berbalik dan berjalan keluar lewat pintu belakang. Aku melihat punggungnya yang tegap itu perlahan menghilang di balik pagar tanaman. Rasanya sesak. Seperti ada bagian dari diriku yang ikut pergi bersamanya. Tapi ada juga rasa lega yang mulai mengalir. Malam itu, aku tidak lagi menatap ke arah rumah seberang. Aku menutup rapat semua gorden. Sebelum jam 6 sore, aku duduk di sajadah. Meminta ampun atas segala debar yang salah ini. Aku mulai menulis surat untuk Aris. Surat fisik yang akan kukirim lewat pos. Menceritakan betapa aku sangat merindukannya dan memintanya untuk tidak terlalu lama meninggalkanku sendirian. Namun, di saat aku mulai merasa tenang, sebuah berita mengejutkan datang lewat grup WhatsApp warga desa. Ada kabar bahwa proyek Aris di Malaysia sedang mengalami masalah besar dan beberapa pekerja akan dipulangkan secara mendadak. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini doa yang terkabul? Atau justru awal dari badai yang sesungguhnya? Karena jika Aris pulang sekarang, aku belum siap menatap matanya dengan segala rahasia yang masih tersimpan di dadaku. Kabar di grup WhatsApp itu bukan sekadar isapan jempol. 2 hari kemudian, sebuah taksi berhenti tepat di depan rumahku di jam 2 pagi. Suara mesinnya memecah kesunyian malam yang dingin. Aku yang sedang tertidur di sofa karena tidak tenang, langsung terduduk tegak. Jantungku berpacu sangat kencang. Dengan tangan gemetar, aku membuka kunci pintu. Begitu pintu terbuka, sosok pria dengan tas ransel besar dan wajah yang sangat lelah berdiri di sana. Mas Aris, bisikku seolah tidak percaya. Iya, Din, ini aku. Jawabnya dengan suara serak. Tanpa banyak bicara, aku langsung menghambur ke pelukannya. Aku menangis sejadi-jadinya. Tangis ini bukan hanya karena rindu, tapi karena rasa bersalah yang selama ini menghimpit dadaku, akhirnya pecah. Aku merasa aman, tapi sekaligus merasa kotor di dalam pelukan suamiku sendiri. Maaf, Din, aku pulang mendadak. Perusahaannya bermasalah. Jadi kami dipulangkan lebih awal. Aris mengusap rambutku, persis seperti yang sering ia lakukan dulu. Namun, di tengah momen haru itu, mataku tidak sengaja melihat ke arah rumah seberang. Di sana, di balik jendela lantai atas yang remang-remang, aku melihat siluet seorang pria, Mas Gani. Dia berdiri di sana, memperhatikan kepulangan Aris. Meski jaraknya jauh, aku bisa merasakan tatapannya yang pedih. Pagi harinya, suasana kampung heboh. Aris menyapa tetangga dengan ramah. Saat Aris sedang membersihkan halaman depan, Mas Gani keluar dari rumahnya. "Lo, Riz, sudah pulang?" Sapa Mas Gani dengan nada suara yang dibuat senormal mungkin. Meski wajahnya terlihat pucat,
Iya kan, akhirnya pulang juga. Aris mendekat ke pagar dan menjabat tangan Mas Gani dengan erat. Terima kasih banyak ya Gan. Selama aku gak ada, kamu sudah jaga Nadine dengan sangat baik. Aku benar-benar hutang budi sama kamu. Aku yang sedang membawakan teh ke teras, hampir saja menjatuhkan nampan yang kupegang. Melihat kedua pria itu bersalaman, membuat perutku mual. Mas Gani menatapku sekilas saat menjabat tangan Aris, sebuah tatapan yang penuh dengan rahasia dan luka. Sama-sama, Chris. Itu sudah jadi kewajibanku sebagai teman, jawab Mas Gani datar. Siang harinya, Mbak Maya datang berkunjung. Dia membawa buah tangan untuk menyambut kepulangan Aris. Saat Aris dan Mbak Maya asyik mengobrol di ruang tamu tentang pekerjaan di luar negeri, aku pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Tiba-tiba, Mas Gani muncul di pintu belakang dapurku, tempat favoritnya untuk mencariku selama ini. Nadine, bisiknya, ini kesempatan terakhirku. Aris sudah pulang, dan aku tahu ini saatnya aku benar-benar pergi dari hidupmu. Tapi tolong, katakan padaku sekali saja, apa yang kita rasakan kemarin itu nyata. Aku menatap pria yang sudah menemaniku di saat sepi itu. Aku ingat martabaknya. Aku ingat caranya membetulkan talang airku. Dan aku ingat kehangatannya saat listrik padam. Mas Gani, jawabku dengan suara sangat pelan namun tegas. Tapi itu salah. Dan sekarang kenyataan yang benar sudah ada di ruang tamu. Tolong jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Mas Gani terdiam. Ia mengangguk pelan, seolah seluruh kekuatannya telah hilang. Ia berbalik dan melangkah pergi tepat saat Aris memanggil namaku dari ruang tamu. Nadine, sini, Mbak Maya mau pamit. Aku menarik napas panjang, menghapus sisa air mata di sudut mataku, dan berjalan menuju suamiku. Inilah hidupku yang sebenarnya. Sebuah kehidupan yang kembali utuh, meski di dalamnya tersimpan satu retakan kecil yang hanya aku dan Mas Gani yang tahu. 1 bulan telah berlalu sejak kepulangan Aris. Kehidupan di rumah kami perlahan kembali ke ritme yang seharusnya. Aris sudah bekerja di pabrik dekat kabupaten. Jadi setiap sore ia sudah berada di rumah. Rumah kami tidak lagi sunyi, tidak lagi gelap, dan tidak ada lagi alasan bagiku untuk merasa takut. Sore itu, aku sedang duduk di teras bersama Aris sambil menikmati teh hangat. Aris bercerita tentang rencana kami merenovasi dapur tahun depan. Aku mendengarkannya sambil tersenyum, meski sesekali mataku secara tidak sadar melirik ke arah rumah seberang. Rumah Mas Gani tampak sepi. Sejak hari kepulangan Aris, Mas Gani benar-benar menepati janjinya. Kami tidak pernah lagi bertegur sapa, apalagi mengirim pesan. Kami kembali menjadi 2 orang asing yang hanya kebetulan tinggal berhadapan. Oh iya Din, Aris tiba-tiba meletakkan cangkirnya. Tadi aku ketemu Mas Gani di masjid. Dia bilang dia dan Mbak Maya mau pindah keluar kota minggu depan. Katanya Mas Gani dapat promosi jabatan di kantor pusat. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Pindah? Mas? Iya. Aku jadi sedih. Mas Gani itu orang baik banget. Pas aku di Malaysia, dia sering kirim foto ke aku kalau dia habis bantuin kamu. Dia bilang, Chris, istrimu aman, aku jagain setiap malam. Wah, sahabat kayak gitu susah dicari zaman sekarang, ucap Aris dengan tulus. Tanpa tahu ada badai di dalam dadaku, aku hanya bisa menunduk, menggenggam cangkir tehku yang mulai mendingin. Iya mas, dia memang sangat menjaga. Hari kepindahan itu pun tiba. Sebuah truk besar parkir di depan rumah Mas Gani. Aku berdiri di depan jendela, melihat dari balik gorden tempat yang dulu sering kugunakan untuk mengintip kehadirannya. Saat kardus terakhir dimasukkan ke dalam truk, Mas Gani berdiri di pinggir jalan. Ia menatap ke arah rumahku untuk terakhir kalinya. Aku tahu dia tahu aku ada di sana. Di balik gorden itu, ia tidak melambaikan tangan. Ia hanya mengangguk kecil, sebuah isyarat pamit yang sangat dalam. Aku melepaskan gorden itu dan menarik napas panjang. Ada rasa kehilangan yang menusuk, tapi ada kelegaan yang jauh lebih besar. Mas Gani pergi membawa separuh dari dosaku.
membawa perasaan terlarang yang tidak seharusnya tumbuh di antara kami. Malamnya, saat aku sedang merapikan lemari, aku menemukan plastik kecil di dasar tas yang kubawa saat pergi ke gubuk sawah malam itu. Di dalamnya ada 1 biji sawo yang sudah mengering, buah yang dulu ia berikan dengan penuh perhatian. Aku menggenggam biji sawo itu sebentar, mengenang debar yang pernah membuatku lupa daratan. Lalu aku berjalan ke halaman belakang dan menguburnya di dalam tanah. Aku mengubur semua memori tentang martabak manis, tentang lampu darurat di kegelapan, dan tentang bisikan di balik hujan. Aris keluar dan memelukku dari belakang. "Lagi apa?" "Sayang, enggak apa-apa mas, cuma lagi merapikan tanaman," jawabku sambil berbalik dan membalas pelukannya. Aku tahu, mulai detik ini, tugasku adalah mencintai Aris dengan seluruh hatiku, tanpa ada sisa untuk siapapun lagi. Mas Gani memang dikirim untuk menjagaku saat aku sendirian, tapi caranya lah yang salah. Dan kini, penjagaan itu telah selesai. Aku menatap langit kampung kami yang cerah. Rahasia ini akan tetap menjadi rahasia antara aku, Mas Gani, dan dinding-dinding rumah ini. Sebuah cerita tentang titipan suami yang hampir saja meruntuhkan penjagaan hati. Kini, aku benar-benar pulang. Bukan hanya ke rumah ini, tapi ke pelukan suamiku yang sesungguhnya.